Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan tentang Bootstrap. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasannya. Kita akan belajar tentang menambah data ke database kita. Ini ada modal ya. Jadi nanti ketika kita input nama di sini, lalu kita simpan, maka akan tersimpan di database kita. Langsung saja ke pembahasan. Pertama, silakan teman-teman buka file latihan satunya. Kemudian pertama kita buat file baru. Lalu kita save. Kita beri nama tambah pegawai.php. Jadi namanya ini kita buat file tersendiri, sehingga nanti ketika ada error atau ada perbaikan, kita bisa lebih mudah dalam perbaikannya. Selanjutnya ke file latihan 1. Pertama kita ke bagian trigger modalnya, teman-teman. Untuk memudahkan mengingatnya, kita di sini kita ganti untuk data BS targetnya menjadi modal tambah. Dan jika di sini kita ubah, kita copy, maka di bagian sininya ID-nya juga harus diubah di bagian kelas, di kelasnya ini, karena harus sama ya. Kalau yang kedua ini nggak ada tanda pagarnya, kalau di trigger modalnya ada tanda pagarnya. Kita save dulu, kita coba refresh. Kita klik, kalau tampil berarti benar ya. Selanjutnya untuk form method post, kita menggunakan post, lalu actionnya crud.php nya kita ganti menjadi tambah pegawai.php. Selanjutnya untuk ID-nya ini kita ganti menjadi name sama dengan ketik 2 t nama. Lalu yang ini kita ganti juga, name sama dengan ketik 2 t jabatan. Lalu yang alamat juga kita ganti, name sama dengan ketik 2 t alamat. Tutup ketik 2 ya. Lalu untuk simpan ini kita beri nama juga, name ketik 2 b simpan, lalu tutup ketik 2, dan kemudian untuk tipenya kita ganti menjadi submit. Jika sudah, kita save. Lalu di bagian tambah pegawainya ini tambah pegawainya, kita buka dulu script PHP-nya. Lalu ditutup script PHP-nya. Kita panggil dulu
Untuk file koneksinya include tik 2 koneksi.php. Tutup tik 2, jangan lupa titik komanya. Selanjutnya if berkurung is set buka kurung $_post buka kurung siku ketik 1 b simpan kurung tutup siku tutup kurung lalu buka kurawang kita tampung dulu ya. Sekolah pegawai nama sama dengan $_post ke kurung siku tanda petik 1 t nama lalu titik koma. Ini dari mana? Ini dari name yang kita buat tadi ya. Jadi ini ada t nama, t jabatan, t alamat. Oke, kita copy saja. Lalu yang kedua jabatan, yang ketiga alamat. Jangan lupa untuk namanya, name-nya kita ubah juga t jabatan, t alamat, setelah itu SQL kita tampung SQL pegawai sama dengan tanda petik 2 insert into tb pegawai. TB pegawai ini adalah nama table di database kita. Ini ya, namanya TB pegawai. Buka kurung nama sekolah, nama pegawai, koma jabatan pegawai, koma alamat pegawai, tutup kurung, enter. Nah, ini nama pegawai, jabatan pegawai, alamat pegawai ini dari mana? Ini sumbernya dari database kita, nama fieldnya ya. Ini nama pegawai, jabatan pegawai, alamat pegawai. Jadi disamakan values, buka kurung, ketik 1, kita panggil tadi yang sudah kita tampung nama, ketik 1, koma, ketik 1, alamat, jabatan dulu ya, jabatan, ketik 1, koma, ketik 1, baru yang alamat. Jika sudah, tutup ketik 1, tutup kurung, lalu ketik 2 dan akhiri dengan titik koma. Kita luruskan ya. Nah, ini script untuk menambahkan data ke database kita.
Kemudian kita akan memberikan notifikasi atau alert if kekurung gelar koneksi tanda panah query buka kurung gelar SQL pegawai tutup kurung sama dengan 3 kali pause lalu buka kurawal. Kita tampilkan apa nih jika tidak jalan echo ketik 2 kita pakai JavaScript ya, script tutup kurung alert buka kurung tanda petik 1 gagal menyimpan data pegawai tanda seru petik 1 tutup kurung, jangan lupa titik komanya. Lalu kita akan mengarahkan kemana nih, dokumen .location .href sama dengan petik 1 latihan 1.php, tutup petik satunya, jangan lupa titik komanya. Lalu kita tutup script JavaScript-nya slash script, tutup tanda petik, jangan lupa titik komanya. Lalu tutup kurung else buka kurung, jika tidak kita copy saja ini dari titik koma ini sampai echo ya, kita copy else buka kurawal, kita pastekan yang tadi, kita ganti menjadi berhasil. Oke, jika sudah kita save. Sekarang kita coba, kita refresh dulu. Kita tambah ya, Pian, jabatannya manajer, alamatnya Bandung. Kita klik simpan. Berhasil menyimpan data pegawai kita, oke. Dan tersimpan ya di sini Bian manajer alamat Bandung. Kita cek di database kita segarkan. Oke, tersimpan ya atas nama Bian manajer di Bandung. Oke, sekian untuk pembahasan cara menambahkan data ke database kita. Cukup mudah kan? Terima kasih telah menyimak. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara ubah data ini. Jadi dari fitur ubah ini kita bisa mengubah data yang sudah ada. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.